Mulai minggu ini kita akan kembali untuk mentafsirkan kitab Efesus yang ketiga. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari surat kiriman Paulus kepada orang Kristen di Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca 12, 13, 14 sampai 17 saudara membaca, dan sesudah itu saya baca lagi. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan, yang di dalam surga dan di atas bumi, menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kitab. 21 semua membaca. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam kasih Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Kepadamu dan hanya kepadamu saja, ya Tuhan, kami seharusnya bersujud, berbakti, tersungkur, dan memuliakan namamu yang hormat. Kiranya Engkau menerima segala sujud bakti kami di tempat yang tertinggi di surga, sehingga berserta dengan segala bangsa, segala kaum, segala orang di seluruh dunia yang Kau pilih, kami boleh merendahkan diri dan memberikan segala hormat untuk namamu. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami dan juga memberikan kepada kami ketabahan untuk mengalami segala ujian dan kesulitan-kesulitan. Di tengah-tengah penderitaan, Engkau menjadi penghiburan kami. Di tengah-tengah kesesakan, Engkau menjadi jalan keluar kami. Karena Engkaulah Tuhan yang tidak pernah membuang orang-orang yang Kau pilih dan yang Kau cipta. Dengar doa kami, Tuhan, dan ajar kami supaya kami di dalam keadaan bagaimanapun kami tidak meninggalkan Tuhan, dan kami selalu mengikut Tuhan dengan ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan yang sejati. Dengar doa kami dan berkati apa yang kami akan renungkan pada pagi ini melalui firman Tuhan yang sudah diinspirasikan kepada Paulus dan ditulis untuk segala zaman. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang kekal. Saudara-saudara, di dalam pasal yang ketiga, sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-12, kita telah membicarakan tentang melalui jabatan yang Tuhan karuniakan kepada Paulus. Maka dia telah menjadi rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir, yaitu tempat-tempat yang jauh. Dan melalui panggilan seperti itu, seumur hidup dia tidak pernah malas. Karena sadar dengan sesuatu panggilan dari surga, maka seumur hidup dia tidak pernah kendor. Mungkin hidup kita hanya satu hal yang bikin kita tak pernah kendor, yaitu dalam hal cari uang. Begitu banyak orang sudah bosan dengan segala sesuatu, tetapi karena perlu uang, dia tak berani bosan bekerja.
Tetapi Paulus sebagai rasul dari Tuhan, dia berbeda sekali. Pada waktu dia tua, dia mengatakan, sampai hari ini aku tidak melupakan visi dari surga. Sampai hari ini aku tidak melupakan yang memanggil aku itu adalah Tuhan. Sehingga dia rajin, dia bekerja. Kalau saudara menyelidiki akan arkeologi, maka saudara mengetahui Paulus pergi pertama kali ke Galatia. Justru dia bukan pergi melalui darat, tapi melalui laut. Dan sesudah sampai selatan daripada itu tempat Turki sekarang, saudara-saudara, dia harus melintasi gunung yang kira-kira 2000 kaki. Baru menembus desa-desa yang kecil untuk mengabarkan Injil. Jikalau kita tidak mengerti Alkitab lebih dalam, kita tidak mengerti dan kita tidak sadar berapa besar korban seseorang untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau untuk dunia, untuk hal-hal keuntungan, kita malam pun tidak tidur, kita rela mengerjakan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, kita begitu berhitung-hitungan, dan kita selalu menghiraukan terlebih dahulu untung rugi kita sendiri. Paulus pergi ke tempat-tempat kecil dan ditemukan sebenarnya pada waktu itu di desa-desa yang dia kunjungi di pegunungan itu sebenarnya hanya beberapa keluarga orang Yahudi saja. Sesudah itu dia sampai kepada mereka, ditolak. Langsung dia memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. Karena dipanggil dari Tuhan. Karena dia diberikan jabatan sebagai orang yang diutus mengabarkan Injil. Dan diberikan karunia-karunia dan kuasa yang besar. Maka dia pergi. Itulah sebab dia mengatakan, meskipun aku di antara semua orang suci adalah yang paling kecil. Namun demikian, karena anugerah yang diberikan kepada aku oleh Kristus, aku memberitakan firman kepada orang-orang kafir. Saudara-saudara sekalian, dan pada ayat ke-12 dan 13, dia mengatakan dua hal yang penting sekali. Pertama, yaitu itulah sebabnya kita semua dengan berani, kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman kepercayaan berarti semacam keberanian untuk menebus segala kesulitan. Iman kepercayaan berarti semacam keberanian datang kepada yang maha kuasa dan yang maha besar. Saudara-saudara, dan hal kedua, aku sekarang menerima kesesakan adalah untuk kemuliaan-Mu. Jangan tawar hati, jangan takut, jangan kecewa karena melihat seorang pemimpinmu ini berada di dalam penjara. Surat Efesus ditulis pada waktu Paulus berada di dalam penjara. Mengapa dipenjarakan? Karena dia telah hutang BI. Berapa triliun tidak bisa bayar? Bukan, saudara-saudara. Kenapa dia masuk penjara? Karena dia telah menipu uang orang lain yang banyak sehingga menjadi seorang kriminal? Bukan. Mengapa Paulus dipenjarakan? Karena dia memberitakan sesuatu yang berlainan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Dia memberitakan sesuatu yang dianggap telah mengancam agama yang lain. Dia memberitakan sesuatu yang menyimpulkan bahwa selain Yesus Kristus tidak ada juru selamat dan tidak ada pengharapan untuk manusia di dalam dunia ini. Itu sebab dia menderita karena Injil, menderita karena hal yang paling penting, menderita karena berita yang dibutuhkan oleh manusia, menderita karena kehendak Allah. Saudara-saudara, di dalam zaman yang penuh dengan kesulitan ini, saya kira makin banyak orang menderita. Tapi saya mau tanya, di dalam hidup kita, berapa kali pengalaman penderitaan kita adalah karena kehendak Allah? Kita menderita karena keteledoran kita sendiri. Kita menderita karena kesalahan dari orang lain. Kita menderita karena dosa-dosa kita. Atau kita menderita karena pencobaan dari iblis. Atau kita menderita karena kehendak Tuhan. Itu berbeda sekali. Di dalam 10 hari yang akan datang, kita mulai dengan seminar mengenai iman Kristen, penderitaan, dan hak asasi manusia. Salah satu sistem teologi kesengsaraan yang tersempurna di dalam dunia. Salah satu teori mengenai penderitaan yang paling sempurna di dunia. Itu ada hanya di dalam kitab suci. Dan ini akan dipentaskan, akan diberitakan ke Jakarta, yang sudah menjadi satu berkat besar sekali di kota Surabaya dan Malang. Dan kota yang ketiga ada Jakarta, dan keempat akan di Bandung.
saudara-saudara perhatikan akan seminar seperti ini. Dan kalau saudara sudah mendapatkan kerangka dari teologi kesengsaraan, seumur hidup engkau akan menjadi lebih kuat dan engkau tidak gampang diganggu gugat, tidak gampang diombak-ambing.